Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianto, yaitu Ketua Tim Kerja pada pesantren dan pendidikan kesetaraan pada bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi saya mengatakan luar biasa satu hal yang saya pahami terkait dengan Mimbar TV. Mimbar TV itu pada dasarnya adalah solusi kreatif yang lahir dari kreator-kreator yang luar biasa yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Ini adalah satu wadah informasi dan sekaligus wadah publikasi terhadap apa yang telah dicapai, baik itu lembaga, kemudian pendidik, tenaga pendidik, dan juga santri maupun siswa dan semua yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi ini adalah solusi kreatif karena dengan adanya Mimbar TV ini akan memberikan apa ya? Minimal kita bisa apa ya? Mengenalkan produk-produk dari pesantren misalnya, atau produk-produk dari madrasah misalnya, produk-produk dari haji apa, termasuk prestasi-prestasi lembaga, kemudian tenaga pendidik, kemudian tenaga pendidikan santri maupun luar biasa ini. Jadi sekali lagi monggo kepada khalayak komunitas yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan Mimbar TV ini sebagai satu media edukasi dan juga media publikasi terhadap lembaga, juga pendidik dan santri atau siswa-siswa yang ada di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, kali ini program kita, program Bilik Santri untuk kita semuanya. Dan yang pasti akan banyak mengupas tentang apa sih identitas pondok pesantren itu. Apalagi saat ini sudah meluncur yang namanya pesantren menuju mandiri. Nah, itu bagaimana sebetulnya kronologis dan apa saja target-targetnya. Yang jelas kita saat ini di studio sudah berada bersama Bapak Trianto MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Di Bapak
Tri saat ini adalah sebagai Ketua Tim Kerja dari Pondok Pesantren dan PKPPS bidang Penma, begitu ya. Bidang Pondok Pesantren. Pondok Pesantren dan Diniyah, Iya. tepatnya di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik pemirsa, kita akan coba banyak mencari informasi apa sih sebetulnya target pesantren menuju mandiri, yang pastinya akan ada banyak indikator, ada banyak fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk pesantren kita. Baik Pak Tri, begitu Siap. saya memanggilnya ya. Ini karena saya melihat ini ada Bapak Trianto Ibnu Badar atau Iya, Bani. nggak Luar apa-apa biasa. itu, ya. Nama pena. Iya. Berarti sudah menghasilkan beberapa kitab atau buku. Wah, iya. Diharapkan begitu ya, Pak Tri. Ya? Pakai tafsir jalan lain. Oh ya. begitu. Iya. Baik, luar biasa. Baik Pak Tri, ini kita bicara tentang fasilitas pengembangan pesantren. Fasilitasi. Kemandirian di Fasilitasi nih. Fasilitasi. Ya. Namun berarti kalau misalkan ada pesantren menuju mandiri, ada dong kronologis atau background yang mengilhami kegiatan ini, Bapak. Monggo. Iya. Sebenarnya gini nih ya. Oke lah, saya akan bicara sedikit. Kalau kita bicara terkait dengan pesantren ya, ini kita bicara di data emis ya. Pesantren di Jawa Timur itu luar biasa besarnya nih. Di Jawa Timur itu ibaratnya saya sering mengatakan kalau di teman-teman itu bahwa pesantren Jawa Timur adalah pesantren yang terbanyak di Indonesia, terbanyak di Asia Tenggara, di dunia bahkan di akhirat gitu. Misalnya begitu ya. Progresnya begitu. Itu jumlahnya sekitar 6.756. Itu pesantren yang ada di Jawa Timur. Timur. Yang sudah terdata. Iya, belum terdata. lagi yang belum terdata. Itu yang belum masih terdata. progres, Artinya itu sudah punya izin operasional dan itu ada masuk di dalam data emis. Satu-satunya data center yang ada di pendidikan Islam itu seperti itu jumlahnya. Nah, ini luar biasa. Dan santrinya sekitar 900-an lebih, hampir 1 juta juga sudah. Itu adalah jumlah yang ada di pesantren. Nah, kalau kita bicara pesantren sebenarnya kalau kita bicara mengenai asbabul wurud ya. Dulu itu memang pesantren itu kan mandiri. Memang dia adalah pendidikan berbasis masyarakat. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat, berdiri oleh masyarakat, oleh dan untuk masyarakat. Dan masyarakat yang mendirikan. Masyarakat yang mendirikan itu. Berdasarkan inisiatif. Iya, berdasarkan inisiatif itulah. Inilah karena itu sebenarnya dari awal sudah mandiri, tetapi dalam perjalanannya memang bagaimana ada yang cepat, ada yang sedang-sedang, ada yang lambat kan begitu ya. Ini kan akhirnya menimbulkan disparitas kita katakan begitu. Ada yang majunya bukan main misalnya gitu, tapi ada yang lemot, ada yang di bawah lemot juga. Yang kita inginkan adalah semuanya ini ojo jauh, jangan aduh-aduh gitu. Jangan jauh-jauh antara satu dengan yang lain. Nah, salah satunya adalah pemberian fasilitasi itu, pemberian bantuan agar yang agak lemot ini bisa rodok bergerak. Terus yang ini ya tetap berjalan tapi ojo banter-banter seperti itu. Sehingga ada bisa bareng-bareng seperti itu. Itu namanya berdua satu tujuan. Wah, tapi ini beramai-ramai bertujuan bersama. Bersatu tujuan. Iya. Luar biasa. Kemudian pemberian bantuan ke pesantren ini seperti apa ya? Oke. Kita bicara mengenai fasilitasi itu nih ya. Jadi fasilitasi pesantren atau fasilitasi pengembangan pesantren itu pada dasarnya ada pemberian bantuan ya. Dan juga peningkatan mutu untuk sarana prasarana pesantren sehingga pesantren ini bisa menjalankan fungsinya selaku lembaga pendidikan dan lembaga dakwah serta lembaga pemberdayaan masyarakat di situ. Ini fungsi utamanya. Lah, memang itu banyak sekali. Fasilitasi itu ada yang dari pemerintah. Ya, pemerintah berarti dalam hal ini adalah melalui Kementerian Agama. Kemudian ada dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan juga dari kantor wilayah. Begitu. Iya. Jadi ada tiga elemen utama yang memberikan fasilitasi. Fasilitasi itu bisa pemberdayaan, kemudian bisa pemberian bantuan, juga pelatihan dan pendidikan, baik untuk bagi pengelola, pengasuh, dan juga guru, tenaga pendidikan atau tenaga yang lain di pesantren itu. Luar biasa. Berarti fasilitasi itu pemirsa tidak hanya melulu persoalan fulus, betul. Begitu. Jadi masih ada beberapa program, ada kegiatan yang memang itu akan di-backup oleh pemerintah yang untuk bisa memberikan bagaimana sih pesantren itu bisa berjalan, yang lambat tadi bisa agak kencengan sedikit begitu kan ya. Yang kencang mundur dikit lah begitu kan bisa bersamai. Kita coba akan bertanya tentang seputar data emis ini Bapak. Betulkah di pesantren di Penma itu di Pontren
itu juga membawai Taman Pendidikan Al-Quran. Iya, betul. Kemudian pondok pesantren juga. Iya. Nah ini mumpung ini ada bapak kita nih pemirsa, dan mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bertanya-tanya, sebetulnya itu data emis susah tidak sih mengerjakannya untuk Taman Pendidikan Al-Quran ini betul, Bapak? betul. Ada yang beberapa Oh yang jelas ini menyampaikan, punya kakak itu punya sendiri ininya ini begitu. ya. Ada yang Oke, siap. menyampaikan, kok bisa sulit ya, ada Oke, yang iya. yang diisi banyak Iya. begitu. Ini berarti mewakili suara rakyat ya. Begitu lah kira-kira. Oke, mewakili suara rakyat. Pripun Oke. Bapak butuh Oke. informasi? Begini. Saya akan bicara terkait dengan pesantren dulu, bahwa Siap. pesantren itu ada dua model lah kita katakan. Tapi sebenarnya banyak, ini hanya permasalahan dengan lembaga pendidikan yang dinaungi. Ada namanya pesantren itu selaku satuan pendidikan. Ini namanya Pondok Pesantren Salafiyah. Ini selaku satuan pendidikan ya. Iya. Ada juga pesantren itu sebagai wadah atau rumah, yang mana di dalamnya ini ada namanya pendidikan formal. Jadi pesantren tapi yang dikelola di dalamnya itu ada pendidikan formal seperti madrasah baik tingkat MI maupun MA, Iya. ada juga SD sampai SMK seperti itu. Ini Betul. berarti pesantren tapi dalam bentuk wadah. Iya. Nah, sekarang kita bicara wujud asli dari pesantren, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah. Iya. Yang mana di dalam Pondok Pesantren Salafiyah ini juga ada kamarnya. Bahasanya sudah ada kamar. Jadi bangunan itu ada kamar-kamarnya. Ya, sudah ada bagian-bagian tersendiri. Iya. Kamarnya itu diantara satu adalah namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah. Siap. Ini khusus memperkuat pendidikan agama yang ada di pesantren. Memperkuat pendidikan agama yang ada di pesantren. Karena pada dasarnya pesantren ini adalah untuk mencetak calon santri dan kiai lah, calon kiai kan gitu intinya ya. Kemudian yang kedua ada namanya pendidikan diniyah formal. Pendidikan diniyah formal ini adalah pendidikan yang memang ini dikelola oleh pemerintah. Jadi termasuk di dalamnya itu ustadznya juga disertifikasi seperti itu ya. Juga diakreditasi lembaganya, seperti walaupun memang kita bicara sertifikasi dan akreditasi ya jangan kok kalau begitu kayak sekolah dan madrasah Ya, tidak begitu ketat mirip, begitu ya. serupa tapi tidak sama bahasanya Ya, begitu. ya. Nah, kemudian ada namanya Satuan Pendidikan Muadalah. Ini memang yang dari dulu dimiliki oleh pesantren. Dimiliki oleh pesantren. Karena kalau PDF ini adalah mengadopsi kurikulum pusat. Nasional. Kurikulum nasional itu diadopsi, di samping karakternya pendidikan agamanya tetap kental di situ ya, sebagai ciri khas dari pesantren. Kemudian yang tadi di SPM, Satuan Pendidikan Muadalah ini adalah memang sebenarnya satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok itu sendiri. Ya. Jadi seperti lokalan tapi tetap nasional ya, lokalan tetap diakui, artinya alumninya yo iso jadi polisi, dan dia juga bisa alumni Menarik mereka. itu sebetulnya, Iya, seperti itu. Kemudian ada juga tipologi yang mirip dengan satuan pendidikan formal. Ini namanya adalah Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah atau PKPPS. Iya. Karena di dalam PKPPS ini mirip dengan madrasah atau sekolah. Jadi ada jurusan IPA, ada jurusan IPS di dalamnya. Iya, Karena kurikulumnya tapi tetap sekali lagi untuk pendidikan agamanya yo memang karakter pesantren tetap ya. Betul. Artinya yang alumni inilah yang bisa jadi dokter, jadi insinyur bisa. Apalagi kalau mereka ini punya seorang hafid 30 juz gitu ya, oke lah langsung bisa diterima di perguruan tinggi umum. Kemudian ada namanya Lembaga Pendidikan Quran atau TPQ, seperti yang jenengan katakan. Iya. Nah, TPQ itu sendiri ada yang di pondok, Ada di yang dalam di luar. lingkungan pondok, ada yang di luar. Karena masyarakat pun bisa mendirikan TPQ, asal santrinya itu atau yang minimal 15. Betul. Pokoknya 15 anak itu harus mendirikan TPQ wis iso. Dan bisa. Iya, Selama- anak ibu, anak tonggo, anak sapa kowe oleh lah, pokoknya dilebo. Dan yang penting punya izin Iya, operasional. tapi yang jelas harus anaknya manusia, jangan anak iki anak sopo gitu aja dasar manusia. Iya, dan ini harus dibuktikan dia harus mengajukan izin operasional. Betul. Nah, izin operasional itulah salah satu fasilitasi yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Betul, Jadi betul. bukan bantuan tok fasilitasi itu, Iya, termasuk iya, iya. memberikan akses mudah seperti itu. Betul. Nah, Apalagi sekarang yang mendaftar itu kan ada aplikasinya tersendiri iya, ya Bapak pakai ya? aplikasi sekarang. Semua sekarang banyak aplikasi nih. Jadi nggak ada sing aplik kosong, nggak ada aplikasi semua di sana. Karena memang saiki zamannya sepido. Jenengan aja pakai tab gini. Oh, iya. Biyen kan pakai top. Oh, Nah, begitu itu ya. dia lagi, Tapi saiki ini tab pakai jadi top nanti itu, Pak. Iya, tab jadi top juga yang lain sebagainya. Nah, Iya. sekarang terkait dengan izin operasional tadi sudah lah. Yang jelas kita membuka, tapi harus sesuai dengan syarat dan ketentuan kan ada ya. Karena Ya. nanti melalui aplikasi bukan kita yang menentukan, Betul. tapi aplikasi itu yang akan menjawab Sistem sendiri. yang akan Iya dan memberikan. tidak kan ini kan begitu. Nah,
Kemudian terkait dengan setelah semuanya masuk di dalam izin operasional dan kemudian punya santri, ini harus diupload santri-santri tersebut ke dalam yang namanya emis itu. Oh, Iya, luar biasa. emis. Lah, emis itu sendiri sekarang kita bertransformasi nih dari emis 3.0 ke 4.0. Memang emis 3.0 itu bisa kita intervensi. Orang untuk dibujuki titik ini so. Ngelbokno iki dudu anake menungso iso. Misalnya, nah si A bapaknya nggak tahu, kan bisa masuk. Atau si B ibunya nggak tahu, bisa masuk. Saya nggak bisa. Sekarang berdasarkan nik. Nik. Jadi bapaknya harus jelas, ibunya harus jelas. Karena namanya manusia itu punya bapak dan punya ibu. Lalu nggak punya bapak, ya duduk menungso nih saiki. Punya garis keturunan jelas. jelas. Iya. Nih zaman biyen kan memang ada manusia itu tanpa bapak, tanpa ibu, Nabi Adam. Ada manusia tanpa bapak, Siti Hawa. Ada manusia tanpa ibu, tanpa ibu tadi yang sikap. Ada yang tanpa bapak, Nabi Isa. Ini saiki gak ono. Kabeh ya ada bapak lah, itulah yang ada di NIK itu. Dan itu perlu dibuktikan dengan nik-nya. Nik-nya. Nah, permasalahan sebenarnya kan selama data yang ada di emis 3.0 tadi akan dengan mudah masuk ke 4.0 asal data-data ini valid. Ya. Sudah secara otomatis. Secara otomatis, karena ditarik gitu. Nggak bisa ditarik itu karena ada beberapa penyebab nih. Satu, NISN-nya mungkin masih double account atau belum punya NISN. Betul. Iya, karena mulai dari Pauti seharusnya ya, atau dari TPQ harus punya lah gitu kan. NIK-nya harus jelas dan lain sebagainya seperti itu. Atau yang kedua, ini permasalahan adalah pada perangkat kerasnya. Iya. Pada laptopnya gampangane ini. Betul. Saiki laptop nek sing laptop RAM-nya loro papat ya ora payu wisan ngono kan. Sudah tidak bisa bergerak. Ya, makanya pertanyaan, Pak ini kok muter terus tanya, RAM-nya pira papat wis ora usah takon gitu kan istilahnya gitu. Tapi kalau RAM-nya itu 8 ke atas insyaallah support karena emis kita yang ada di pusat itu wis lengkap nih. Nah, itu terkait dengan data. Yang penting sering-sering emis itu diinceng untuk selalu mengupdate dan mengupdate kapan tutupnya itu. Begitu. Ada portalnya. Ada portalnya. Baik. Pak Tri tahan dulu. Luar biasa perbincangan kita kali ini pemirsa, dan jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur. Di era teknologi informasi saat ini, bahwa apa yang kita lakukan tidak bisa kemudian hanya dinikmati oleh kita sendiri. Maka kita perlu untuk menyampaikan yang lain. Salah satu upaya itu adalah Mimbar TV ini untuk bisa menyampaikan kepada khalayak ramai terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kanwil Kemenang Jawa Timur. Khususnya kami berharap nanti ada sinergi dengan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena banyak hal yang kemudian perlu disampaikan kepada masyarakat ataupun informasi disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan yang ada di pesantren. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Bidang mendukung kegiatan yang ada di Mimbar TV ataupun berkontribusi terhadap pengisian acara yang ada di Mimbar TV. Terima kasih Mimbar TV, selamat berkarya dan semoga selalu berada di hati pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Ica Asifa. Kali ini kita masih bersama dengan Bapak kita yang begitu luar biasa untuk bisa menjelaskan tentang bagaimana fasilitasi untuk pesantren yang menuju mandiri ini. Baik, Pak Tri, ini kita akan coba bahas tentang fasilitasi yang tadi sudah panjenengan katakan tadi. Ternyata pemirsa, fasilitasi itu tidak hanya dengan dana, tetapi ada juga program. Kemudian pelatihan ya. Iya. Nah, yang menarik, model pelatihannya itu seperti apa, Bapak? Iya, oke, terima kasih. Sebenarnya gini ya, kalau kita bicara fasilitasi kan tadi ada 3 komponen. Iya. Jadi ada pemberdayaan, kemudian ada bantuan, dan fasilitasi secara murni gitu kan. Betul. Nah, kemudian pemberdayaan ini ya bagaimana memberikan bantuan termasuk pemberdayaan ya. Termasuk pelatihan itu juga pemberdayaan. Betul. Ya. Artinya pelatihan terhadap komponen yang ada di pesantren itu. Misalkan kiai atau pengasuhnya atau pengelolanya. Sebagai contoh begini, misalnya pemberdayaan ekonomi pesantren misalkan ya. Betul. Berarti kan misalnya kita pemerintah lah atau pemerintah daerah memberikan bantuan. Misalnya bantuannya adalah berupa bantuan untuk umbah-umbah ya jenenge ya. Nyuci itu, laundry ya misalnya untuk laundry. Kan harus bisa mengoperasakan. Mengoperasionalisasikan daripada itu. Menggunakan. Iya, menggunakan. Oh, cocok mencetek keliru. Betul. Nah, salah tombol. Iya, sing dilebokno iku ora klambi tapi wedhus. Keliru kan gitu. Wong padha-padha boleh kan gitu lah seperti. Ini kan berarti perlu pelatihan. Makanya di samping pemberian bantuan tadi, fasilitasi itu termasuk melatih orang-orang di sana. Mungkin bisa kerjasama dengan BLK dan lain sebagainya. Makanya sekarang kan banyak sekali pesantren-pesantren yang mendapatkan bantuan dari BLK. Betul. Nah, itu dalam rangka untuk ya peningkatan kompetensi daripada santri atau pengelola yang ada di pesantren itu salah satunya seperti itu. Nah, kemudian bantuan banyak. Kalau bantuan misalkan gini, contoh memang bantuan ini ada yang dari pemerintah melalui Kementerian Agama itu ada seperti bantuan terkait dengan inkubasi. Sama inkubasi ini adalah bantuan yang berupa pesantren untuk berdiri selaku kewirausahaan atau entrepreneur atau pesantren entrepreneur ya seperti itu. Memang diharapkan nanti bisa membuka peluang kerja. Ya contohnya seperti tadi, sederhana entrepreneur sebenarnya nggak usah muluk-muluk. Entrepreneur kudu gawe boto dan tidak harus begitu kan. Dengan laundry tadi itu sudah entrepreneur. Betul. Misalkan gini, di suatu pesantren itu punya santri taruhlah 500 gitu ya. Iya. Sedino kan mesti nyuci baju. Iya. Ya berarti kan 500 baju misalkan. Betul. 500 baju pirang kilo kan gitu kan. Nah, itu kan harus dicuci. Kalau seandainya pengelolaan itu dilakukan oleh pesantren sendiri, berarti kan income-nya tidak perlu keluar. Ini kan berarti mendapatkan sesuatu dari itu sendiri untuk dikelola. Besoknya lagi juga begitu. Mungkin akan tambah lagi. Orang kelambi ini tambah celonone berarti wis loro. Orang celonone lagi bagian kaosnya wis telu. Kan berarti semakin banyak. Betul. Sehingga kan di dalam penghitungan secara manajemen ini kan dalam satu hari tadi ada sirkulasi keuangan yang masuk ke pesantren berapa melalui laundry. Sederhana kan? Iya. Betul. Atau mungkin dengan cara yang lain, gawe botol, gawe apa kan bisa saja. Itu yang bisa dilakukan. Berarti itu yang berbasis ekonomi ya? Berbasis ekonomi. Betul. Ada juga fasilitas itu yang berupa misalkan peningkatan kesehatan di pesantren.
sanitasi dan lain sebagainya. Iya. Ini juga ada bantuan dari pusat maupun di pemerintah daerah. Kalau tadi untuk entrepreneur namanya inkubasi, tapi kalau untuk sanitasi ini ada bantuan sanitasi berupa Memang sanitasi. iya sanitasi untuk WC yang suci dan toharoh gitu aja kita katakan seperti itu ya. Ada jamban yang iya betul-betul keluar jadi metu kok nggak standar. najis lah Iya, seperti betul, itu betul. seperti itu ada. Juga ada bantuan-bantuan yang lain termasuk digitalisasi pesantren, juga ada bantuan berupa perangkat-perangkat komputer dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yaitu tadi harus disiapkan SDM-nya dulu, baru kemudian bantuannya datang, kemudian harus ada pendampingan, kemudian baru ada kontrol. Kan secara manajemen gitu, mulai dari perencanaan sampai kontrol yang harus ada. Kalau misalkan hanya diberikan bantuan, kemudian tidak Mau ada diapakan, mau kan diapakan, begitu ya? kan rusak yang banyak. Iya. Kan banyak bantuan rata-rata gitu kan. Karena tidak bisa menggunakan. Nggak bisa menggunakan. Tanpa ada Itu yang pelatihan-pelatihan. seperti itu. Oh, Itu begitu. namanya fasilitasi yang diberikan. Baik, Masih luar banyak biasa. sekali sebenarnya. Iya. Tapi contohnya diantaranya itulah. Iya. Iya, Dan seperti itu. pelatihan itu diberikan memang untuk mereka yang di kalangan pesantren ya Bapak? Kalangan di pesantren dalam rangka untuk bagaimana mengelola atau melakukan apa yang sudah dibantu tadi, bahasanya seperti Betul. itu. Iya. Dan itu ada garansi tidak kira-kira misalkan kalau sudah dilatih maka Iya. harus ada target-target. Iya. Nah, begitu. Sebenarnya begini ya, bantuan yang berasal dari fasilitasi itu kan namanya pemantik. Iya. Pemantik. Karena tadi adalah ini dalam rangka kemandirian daripada pesantren itu. Diharapkan ada perkembangan lebih lanjut. Iya. Seperti kita namanya nek bahasa pembelajaran scaffolding. Scaffolding ini cara awak dhewe ngajari sepeda. Naik sepeda. Awalnya dipegangi, dilepas, lama-lama harus bisa Pergi sendiri. sendiri. Ini maksudnya. Jadi insya Allah dengan bantuan tadi, kalau pesantren bisa mengelola dan memutar semuanya, itu kan otomatis akan ngeremboko, bahasa Inggris itu ngeremboko itu bertambah Iya. gitu kan. Bisa berkembang biak dengan sendiri. Iya, berkembang biak dengan sempurna. Lah ini kan berarti dia akhirnya mandiri, ora usah dibantu. Contohnya kalau di Sidogiri bos BUP gak gelem nompo. Wis kakean begitu. duit itu. Karena Iya, mereka sudah mandiri banget itu. Iya, Nggak iya, mau iya. mereka menerima. Ada berapa? Seperti ini minuman santri ini kan dari sana contohnya itu. Iya. Dia bisa mengelola entrepreneur seperti Dan itu sudah menasional ya. Wah, Luar tidak hanya biasa. nasional. Oh, begitu. Iya, sudah internasional. Iya. Iya. Berarti bantuan ini memang skalanya adalah menuju kemandirian sampai tingkat Kemandirian luar tadi negeri. kayak gitu, iya. Karena memang banyak sekali yang sudah go internasional ya. Iya. Misalnya seperti di Anur itu dia menciptakan kopi berkarbonasi gitu kan. Ini sudah diekspor ke Malaysia. Dan Bu Gubernur sudah melonsing itu. Betul. Insya Allah seperti Luar biasa. harapannya seperti itu. Nah ini kan masih ada kesenjangan. Yang sudah maju pesat, sementara yang ini masih gerunuk-gerunuk. Lah ini Nah, ini inilah yang tujuannya harus ke sana. digarap Iya, dan berproses. seperti itu. Baik, kita tahan dulu Bapak, jangan kemana-mana pemirsa. Sesaat lagi kita akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Amak Burhanuddin, Magister Pendidikan Islam, Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Sangat bangga ya, kami juga mengapresiasi Mimbar TV, Kanwil Kemenak Jatim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa informasi, beberapa hal terkait dengan PAIS yang tentunya ini nanti kami berharap akan menjadi sebuah media kami untuk terus memberikan informasi kepada keluarga besar PAIS Jatim khususnya. Dan kami sangat bangga juga di zaman yang serba canggih ini kita tidak ketinggalan. Mimbar TV memang sungguh sangat luar biasa dan kami berharap ke depan akan terus ditingkatkan kualitas dan juga frekuensi untuk kesempatan bagi kami berbagi informasi dan juga untuk menginformasikan tentang prestasi-prestasi atau inovasi-inovasi dari keluarga besar pendidikan agama Islam di Jawa Timur. Demikian, sehat dan sukses selalu. Wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, masih bersama saya Ica Asifah di Mimbar TV yang tentunya saja untuk mengawal aktivitas Anda dan memberikan banyak inspirasi-inspirasi terutama di program Bilik Santri edisi kali ini. Tadi Pak Tri, kita akan kembali tentang bahas bahwasanya output dari pesantren itu bisa menjadi insinyur, bisa juga menjadi dokter dan lain sebagainya. Ini bentuk bantuannya berarti difokuskan di mananya ya? Oke, terima kasih. Tadi dari awal ya kita katakan bahwa fasilitasi itu tidak semata-mata dalam bentuk bantuan. Betul. Ya, tapi juga pelatihan-pelatihan, juga pemberdayaan daripada pesantren itu. Termasuk ya pemberdayaan daripada santri itu. Siap. Artinya gini, kalau kita bicara modernisasi daripada pesantren gitu kan, itu pada dasarnya kita tidak mengubah daripada karakter pesantren. Nilai-nilai tafakufidin ya pesantren oke berjalan tetap seperti itu. Menjadi ciri khas khusus. Ciri khas itu nggak boleh diubah. Yang kita ubah adalah bagaimana administrasi dan manajemen daripada pesantren itu. Ya. Kan semuanya berusaha dengan itu mengatakan didiklah anakmu karena dia akan mengalami suatu masa yang berbeda dengan kita. Ini kan maksudnya kan. Jadi pesantren kita diharapkan tidak seperti pesantren yang dulu-dulu. Bahasanya nek zaman biyen aku kan santri desa ya. Nek gak gudikan zaman biyen itu orang santri jenenge gitu ya. Itu kultur yang zaman biyen. Lah ya zaman biyen. Nek ra kadasen saiki gak ono gitu kan. Karena dulu menggunakan kolah semua nyemplung di situ kan gitu. Sekarang enggak. Image-image itulah yang harus kita hilangkan dengan memperbarui tadi administrasi dan manajemen, termasuk emis yang saya katakan. Nah, begitu juga dengan bantuan ini. Jadi bantuan-bantuan atau fasilitasi pengembangan pesantren ini adalah untuk hal-hal yang produktif bahasanya gitu ya. Jadi yang bisa bukan untuk konsumtif ya, bukan konsumtif yang bisa dikembangkan. Yang karena ini bahasanya nek wong Jawa atau wong Inggris beranak pinak. Betul. Berkembang. Sekali memberikan modal, bisa berkembang sampai kapan? Itu yang diharapkan. Iya. Jadi itu sehingga mereka benar-benar mau bisa mandiri tadi. Jadi tidak gantung no maneh. Selaku institusi atau lembaga masyarakat dia bisa mandiri. Untuk itu kan perlu disiapkan semuanya ini. Betul. Perangkat-perangkat. Perangkat lunak, perangkat keras dan setengah keras dan sebenarnya kan perlu disiapkan di situ. Iya. Perangkat lunaknya tentunya ya SDM yang ada di situ harus disiapkan. Mindset daripada yang ada di pesantren itu harus berubah semuanya. Saya itu zaman gini loh gitu kan, zaman no gitu bahasanya gitu ya, gitu kan. Berarti orientasi ini harus berubah. Bagaimanapun kebaruan ini tetap akan menyertai kita nggak mungkin tidak berubah, selalu berubah. Jenengan aja dulu imut-imut kan, saya wis gede kan, wis kan seperti sama saya dulu nggak punya kumis, saya brengosan Pak Breng kan gitu, semuanya berubah. Inilah yang diharapkan di pesantren itu mulai dari pengasuh sampai santri yang ada itu harus mindsetnya harus berubah. Ya. Saya tertarik dengan perubahan itu. Berarti dengan adanya fasilitasi ini ada monitoring dong pastinya. Betul. Monitoringnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sebenarnya sebagai contoh ya, ini misalkan bantuan inkubasi yang berasal dari Kementerian Agama ya. Ini akan ditinjau dalam setahun, 2 tahun. Setahun pertama akan dilihat sebenarnya penggunaan anggarannya itu gimana sih? Untuk produktif apa? Kendalanya di mana? Nah, kemudian bagaimana solusi terhadap kendala tersebut. Ini akan kita tanyakan. Kemarin kita sudah melakukan juga salah satunya termasuk bantuan
BUP, bantuan operasional pendidikan, termasuk juga di dalamnya adalah bantuan inkubasi atau yang lain itu kita juga ke sana. Ingin melihat berfungsi nggak bantuan ini. Betul. Nah, akhirnya gitu. Seperti kita di Ngawi itu ternyata mereka juga membuat yang seperti saya katakan, apa tadi? Laundry tadi. Iya. Ternyata dia sudah punya bilik-bilik laundry. Tidak bilik santri tok loh ya, bilik-bilik laundry. Laundrynya bertambah tiap tahun ternyata. Ya itu tadi dengan berarti berhasil ini fasilitasnya. salah satunya seperti ya? itu. Ukurannya. Nah, yang lain juga akan kita melihat seperti itu. Maunya seperti dengan adanya controlling ini sehingga kendala-kendala tadi bisa dilihat terus kita cari solusi. Tidak hanya sekedar output sebenarnya bahasanya ya. Sebuah program itu tidak hanya sekedar output, tapi harus pada outcome-nya. Sehingga dengan pengelolaan ini pesantren itu ngeremboko, akhirnya apa? Kepercayaan, trust masyarakat terhadap pesantren ini semakin tinggi. Ini berarti outcome sudah. Iya. Ya kan? Sudah akhirnya apa? Mereka akan berbondong-bondong dengan sendirinya. Kita tahu WTS ya? Betul. Apa WTS? WTS Warung tengah itu- sawah. Ojo warung tengah sawah, WTS warung tengah sawah. Dimanapun kita akan datang. Betul. Karena apa? Seleranya tinggi, pelayanannya bagus, dan view-nya luar Packaging-nya biasa. itu keren Betul, gitu kan. ini yang karena terpenting. memang kesan pertama itu kan Untuk menjadi selanjutnya satu kan terserah nilai. Anda. Iya, lah ini yang harus dibangun image ini oleh pesantren. Sehingga diharapkan dengan fasilitasi ini mereka bisa mengembangkan, kemudian kepercayaan dari masyarakat tinggi, kepercayaan pemerintah terhadap pesantren itu tinggi, sehingga otomatis dong kalau sudah percaya, wes mau tak titip posamen kan seperti itu. Ini yang diharapkan. Dan yang pastinya akan melihat bahwa progres cermin dari pesantren itu bahwa output yang akan terjadi ketika santrinya sudah dari sana itu tidak hanya sekedar bisa ibadah mahdoh, tetapi mereka bisa mengembangkan kreativitas dirinya. Iya, Baik, betul. yang terakhir Pak Tri, Iya. progres dari bantuan ini kira-kira yang diharapkan seperti apa? Ya, yang diharapkan seperti tadi ya. Memang sebenarnya goals dari fasilitasi adalah untuk menuju kemandirian pesantren. Betul. Diharapkan itu tadi dari ketika kita sudah ngajari naik sepeda dan sebagainya, pada akhirnya dia akan bisa naik sepeda sendiri. Itu intinya. Seperti itu gambarannya. Yeah. Juga dengan adanya bantuan ini, dia bisa mengelola anggaran itu, kemudian income bisa berputar di pesantren itu, untuk selanjutnya sudah mereka akan melaksanakan sendiri. Betul. Terus sebenarnya dia, engko duitmu tak jaluk gak ono, ya Yeah. sudah semua. Tapi ya jangan Dikelola. ojo sak karepe duit juga jangan, Iya. harus dikelola benar-benar, dan akhirnya mereka akan menuju kemandirian itu. Seperti itu jadi. Dan Dengan bisa kemandirian itu dipertanggungjawabkan. akhirnya tadi trust masyarakat terhadap pesantren itu, image masyarakat terhadap pesantren tidak seperti zaman dulu. Jadi pesantren menjadi first choice, enggak lagi second choice dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu yang Menjadi kita- tujuan utama untuk bisa mencarikan Betul. pendidikan untuk Iya. putra-putrinya. Pak Tri matur nuwun sudah Siap, kersarawuh di studio. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita yang begitu luar biasa dan paling tidak menjadi cakrawala berpikir kita kemana putra-putri kita akan bisa mengedukasi dirinya dan bisa berkreativitas. Bukan hanya pendidikan formal, pendidikan non formal pun bisa. Kenapa? Apa yang tidak bisa? Yang pasti adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan keadaan dan bisa memulihkan aktivitas kita dan yang pasti memberikan yang terbaik untuk nusa bangsa dan agama kita. Saya Ica Asifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.